Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya Agus Verboso. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen proyek. Jadi mungkin suatu ketika di awal-awal proyek, sebelum kita memiliki data perhitungan volume yang akurat gitu dari perhitungan mungkin besi gitu dihitung dengan Stat, kemudian menghitung volume beton, menghitung volume casting, dan volume yang lain. Terkadang kita membutuhkan data-data asumsi-asumsi yang bisa dibilang sebagai hitungan kasar, di mana data-data tersebut akan kita gunakan untuk menentukan metode-metode di awal project. Misalkan seperti ini, saya ambil contoh. Di satu daerah supply beton hanya maksimal 100 kubik per hari gitu. Nah, untuk menentukan zoning menjadi berapa zone gitu ya pengecoran, tentu kita membutuhkan data volume beton pada satu lantai. Misalkan ternyata volume betonnya 300 gitu. Sedangkan tadi supply beton hanya 100 kubik per hari, maka zoningnya akan dibagi 3. Nah, atau misalkan untuk menghitung berapa kebutuhan tenaga kerja atau tukang dalam satu lantai, kita menentukan data tersebut pasti membutuhkan volume. Misalkan volume besi 40 ton gitu dalam satu lantai, itu nanti dibandingkan dengan produktivitas tukang, maka akan ketemu jumlah tukang. Nah, jika di awal-awal project kita belum memiliki data volume, tentu akan sangat kesulitan untuk menentukan metode-metode pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan asumsi-asumsi atau perhitungan cepat sehingga kita dapat segera menentukan metode pekerjaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang estimasi kasar yang bisa dijadikan sebagai acuan awal untuk menghitung volume pekerjaan. Oke, saya ambil contoh. Pada kasus ini adalah sebuah bangunan tinggi yang difungsikan sebagai apartemen. Oke, sebelum masuk ke materi inti, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, kita langsung masuk saja kepada materinya. Nah, saya mengambil sebuah denah apartemen, kemudian dengan tinggi bangunan sebanyak 40 lantai. Kemudian di sini saya mengambil sampel lantai tipikal, yaitu ada 8 lantai tipikal dengan denah yang sama seperti yang dilihat pada layar. Kemudian saya akan mengestimasi berapa volume beton, berapa volume besi, dan berapa volume casting pada lantai tersebut. Yang tadi saya sebutkan itu akan sangat bermanfaat untuk menghitung atau menentukan metode-metode pelaksanaan di lapangan. Oke, jadi yang langkah pertama harus kita lakukan adalah menghitung luasan lantai tersebut. Kita hitung kasar saja. Misalkan ini ya, di as C sampai H atau N sampai I ini ya, itu kan panjangnya 38 sekian meter gitu ya. Kemudian lebarnya itu 16 meter, ini 8 meter. Jadi langkah pertama kita hitung luasnya dulu, luas lantainya. Oke, jadi panjang kali lebar. Kemudian tadi lantai tipikalnya ada 8 lantai yang akan kita hitung volume besi beton castingnya. Kemudian di sini saya menggunakan teori rasio. Jadi secara empiris di lapangan, ataupun kalau teman-teman buka jurnal-jurnal tentang manajemen konstruksi, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ada rasio-rasio
perbandingan antara rasio besi, rasio casting, dan rasio beton gitu. Jadi ini empiris dan secara ilmiah juga sudah ada jurnalnya, atau secara ilmiah ada papernya, jadi bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi ingat, untuk pengadaan material, untuk perhitungan dengan konsultan misalnya, itu tetap harus menghitung secara manual ya. Ini hanya untuk perhitungan cepat agar kita bisa menentukan metode-metode yang akan dilakukan di lapangan. Jadi untuk rasio beton, di sini saya mengambil rasio 0,4, artinya 0,4 meter kubik beton untuk satu lantai gitu ya. Jadi per luas lantai. Jadi misalkan tadi 620 meter persegi, maka luas beton, volume betonnya adalah 0,4 gitu ya rasionya. Kemudian untuk casting, saya menggunakan rasio 6 meter persegi casting untuk setiap meter kubik beton. Kemudian yang berikutnya adalah rasio besi. Saya menggunakan angka 160 kg per meter kubik beton. Nah, untuk rasio besi ini kadang antar perencana struktur itu memiliki rasio yang berbeda, tapi rasio tidak terlalu jauh. Ada perencana yang menggunakan rasio minimum gitu, tapi biasanya dia mutu betonnya akan ditinggikan, atau yang standar-standar saja misalnya ya. Jadi tergantung perencana, tapi rasio tidak terlalu jauh. Nah, setelah kita menentukan rasio dari beton, rasio casting, dan rasio besi, kita akan mendapatkan volume beton, yaitu dari luas lantai dikalikan dengan rasio beton, sehingga kita dapatkan 240 meter kubik. Nah, kemudian untuk casting ini 6 kali volume beton, jadi 1400. Kemudian rasio besi 160 dikalikan 248 volume beton tadi ya. Nah, itu ketemunya hampir 40.000 kg ya, 40 ton. Nah, karena kita akan menghitung 8 lantai tipikal, maka kita tinggal kalikan 8 dari volume dalam satu lantai, sehingga didapatkan volume beton 1984 atau sekitar 2000 kubik. Kemudian castingnya 11.900 atau hampir 12.000 meter persegi, dan volume besinya 317 ton untuk 8 lantai. Nah, setelah menemukan data-data ini, tentu kita akan lebih mudah untuk menentukan misalkan zoning pengecoran gitu ya, atau menentukan jumlah tenaga kerja. Nanti di video berikutnya akan kita bahas terkait hal tersebut. Jadi pada video kali ini saya hanya akan membahas tadi terkait dengan rasio-rasio besi, beton, dan casting. Ini tentu ada range-nya ya, misal beton antara 0,35 sampai 0,45, kemudian casting 5,5 sampai 6,5 atau mendekati 7, kemudian rasio besi 150 sampai 175 misalnya seperti itu ada range-nya. Jadi sekali lagi tujuan saya berbagi pengetahuan terkait dengan rasio-rasio volume pada pekerjaan struktur ini untuk menentukan volume kasar gitu ya, sebagai estimasi. Nah, ini saya coba bandingkan dengan volume asli yang telah dihitung secara manual ya. Jadi kita menghitung satu persatu, kolomnya ada berapa, platnya seperti apa, volumenya itu kira-kira seperti ini volumenya. Ini.
Ini saya volumenya. Jadi kita bisa lihat perbandingan ya. Untuk beton hitungan kasar ditemukan 248 meter kubik, sedangkan volume aslinya ketemu 255. Oke, tidak terlalu jauh gitu ya dari perhitungan kasar. Kemudian volume backcasting 1488, ini volume aslinya 1571. Ada selisih sekian persen karena rasionya tadi punya range ya, antara 5,5 sampai 6,5 gitu. Kemudian rasio besi ini juga hampir mirip ya, selisih sekitar 1 ton dengan volume asli. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata rasio beton besi backcasting memang bisa kita gunakan untuk perhitungan kasar, yang manfaatnya tadi bisa kita pakai untuk menentukan metode pekerjaan berikutnya di lapangan. Oke, mungkin pada video kali ini saya cukupkan. Kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan atau diskusi, silahkan ketik di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.